Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan tema tentang meraih yang terbaik dan menghindari yang terburuk. Untuk bisa melakukan pilihan ini, para jamaah sekalian, ada parameter yang harus kita pegangi, yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ini, para jamaah sekalian, yaitu surat Al-Qasas 60 sampai 61. Ini untuk mengukur kita apakah kita masih cerdas untuk melakukan pilihan. Mohon maaf, ibu-ibu, layarnya tidak diturunkan itu ya. Jadi untuk mengukur kecerdasan spiritual kita, maka kita harus bisa menjawab dua pertanyaan di surat Al-Qasas 60 dan 61 ini. Yang pertama, pertanyaan Allah, sudah paham tidak tentang bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada seluruh isi dunia ini? Yang kedua, apakah sama orang yang berburu dalam hidupnya untuk duniawi, sementara yang lain berburu untuk yang di sisi Allah dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan amal soleh itu? Ujung-ujungnya yang berburu di sisi Allah masuk surga, yang mencari duniawi ujung-ujungnya akan masuk neraka. Maka pertanyaan Allah, samakah nasib mereka? Maka dijawab sendiri oleh Allah di surat yang lain, yaitu surat Al-Hasyr ayat 19, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga adalah faizun, orang-orang yang sukses. Artinya ketika hidup di dunia, yang diburu itu adalah selalu di sisi Allah, para jamaah sekalian ya. Jadi bukan duniawi ini yang diburu siang malam, tetapi apa yang di sisi Allah, yaitu ampunannya, rahmatnya, syafaatnya, bahkan juga ridhonya dan lain sebagainya, para jamaah sekalian. Ini parameter yang harus senantiasa kita ketahui dengan baik. Kemudian untuk bisa mengaplikasikan paham itu, maka petunjuk Allah diantaranya ini: penuhilah semua seruan Allah jika menyeru kepada kita pagi hari, siang, sore, malam. Misalnya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Hendaklah kalian itu bertasbih dan bertahmid sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Jadi kalau setelah sholat subuh kita sempatkan diri untuk berzikir, nah kita sudah bertasbih, sudah bertahmid, para jemaah sekalian. Kalau sebelum maghrib kita sholat asar, kemudian juga zikir, insya Allah juga sudah menyempatkan bertasbih dan bertahmid, para jemaah sekalian ya. Kemudian yang kedua, ketika memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu supaya segera, jangan lambat-lambat malas, tapi cepetan, segera, buruan. Ini ayat-ayatnya, para jemaah sekalian. Dan di sini ada ayat 136 surat Ali Imran yang dikatakan mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Jadi kalau kita memenuhi seruan Allah, kemudian melakukan berbagai macam amal, ternyata balasan yang terbaik di sisi Allah hanya dua: ampunan. Yang pertama, masa lalu kita itu syarat ya, dipenuhi dengan berbagai macam apa? Dosa karena khilaf ya, karena mungkin juga sengaja melakukan kedoliman, maka
Allah katakan yang terbaik pertama adalah karunia ampunan. Orang kalau sudah diampuni dosa-dosanya clean, para jamaah sekalian, bersih, jadi layak dan pantas untuk dimasukkan ke surga. Tidak mungkin orang masuk surga dalam keadaan mujrimin, penuh dengan dosa, maka harus disucikan dulu. Bagaimana Allah menyucikan? Diampuni semua dosa-dosanya, maka layak dia masuk surga. Inilah Allah sendiri sebutkan, para jamaah sekalian. Jadi kesimpulan kita, apapun amalan yang kita lakukan nanti akan mengerucut pada dua ini, para jamaah sekalian. Kita akan bersyukur, alhamdulillah dosa-dosaku diampuni. Yang kedua, alhamdulillah lagi, kenapa? Masuk surga. Loh, sudah, para jamaah sekalian, tidak akan minta yang lain lagi, sudah ini ya. Baik, para jamaah sekalian, selesai ini, bersambung, sambungannya adalah hari ini. Hari ini para jamaah sekalian, yang dikatakan terbaik dan yang terburuk itu apa? Yang terbaik itu biasanya Allah kunci dengan suatu kalimat begini, para jamaah sekalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pilihan Allah itu dikatakan terbaik untuk kalian, tapi ada embel-embelnya ini yang enggak semuanya orang memiliki. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti, jika kalian paham. Nah, jadi persoalan itu adalah orang tidak mau mengaji, tidak mau tahu dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan kalau kamu itu memenuhi sholat Jumat itu lebih baik daripada terus melakukan transaksi, bukalah ya dagangnya dan sebagainya. Loh, orang nggak akan paham ini, para jamaah sekalian, sebelum dia ngaji dulu. Ketika dia ngaji, insya Allah kalau dipahamkan Allah, dia akan mengerti itu. Tapi kadang orang tahu tapi tidak punya komitmen, ini juga masalah. Bisa membedakan baik dan buruk tetapi tidak sanggup untuk mengikuti yang baik. Ya, mana yang lebih baik, kamu bohong atau jujur? Ya jujur, Pak, itu yang terbaik. Tapi kenapa kamu bohong? Lah ini ya, para jamaah sekalian, ya, daripada nongkrong pinggir jalan atau tahajud dapat makomah mahmudah, maka jawabannya tahajud. Nah, kamu tahajud? Tidak. Nongkrong? Iya. Ini loh, para jamaah. Jadi ada pengetahuan tetapi tidak dibarengi dengan apa? Komitmen. Inilah problem, namanya problem keimanan, para jamaah sekalian. Orang sudah memiliki aspek ilmunya tapi tidak memiliki keimanan, maka dari itu amalnya tidak ada, hanya sekedar pengetahuan, para jamaah sekalian. Nah, yang terbaik ini lagi-lagi Allah juga katakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu apa? Sembahlah Allah dan bertakwa kepadanya. Perintah ini kelihatannya itu sudah sering kita dengar gitu, para jamaah sekalian ya. Kalau menyembah ya menyembah Allah, tapi betul enggak kita punya agenda yang kita pikirkan setiap hari itu menyembah Allah? Karena banyak ternyata orang sholat itu karena rutinitas. Ketika sholat itu dilakukan rutinitas, kehilangan makna, para jamaah sekalian. Ya, karena kehilangan makna inilah seringkali buahnya, kata Rasulullah, sampai usia 60 tahun saja tidak satu pun sholatnya diterima. Kadang-kadang prinsipnya sholat itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik, para jamaah sekalian. Jadi sholat harus senantiasa kita maknai sesuai dengan petunjuk Allah untuk mencapai kekhusyuan itu. Ketika kita ini bertakbir Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, semuanya terlupakan karena kecil-kecil semuanya, para jamaah sekalian. Kecil, dunia ini kecil. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ruwet
punya masalah duniawi ini numpuk-numpuk itu bisa diubah dengan prinsip gimana? Has dunia, ya begini di dunia ini. Dunia itu kecil, sudah kecilkan aja persoalan dunia itu, kecilkan, jangan dibesar-besarkan. Yang dibesarkan itu adalah persoalan akhirat. Apakah siap dihisab? Apa siap mati? Siap niti sirat? Para jamaah sekalian, siap enggak kalau enggak dapat syafaat Allah? Untuk diadab oleh Allah, dikubur diadab, di akhirat nanti di neraka, masuk neraka diadab lagi, siap enggak ini? Ini yang dibesarkan para jamaah sekalian. Karena dunia ini apapun yang kita lihat, kita rasakan, bahkan kita nikmati, mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, masya Allah, anak sekarang ini putus cinta sampai bunuh diri loh para jamaah sekalian. Ya, itu di televisi itu loh. Ya, naik manjat ya ke jembatan layang gitu naik antul-antul di situ, dirawayu sana sini sampai pacarnya ikut datang juga itu ya, baru bisa ya. Masa kadang naik tower loh, kenapa? Putus cinta, masya Allah. Jadi putus cinta itu sampai menjadi hal yang paling luar biasa dalam hidup seseorang. Orang itu bisa diputuskan cintanya karena kalau dia anak saleh, dia akan dicarikan penggantinya yang terbaik. Ya, al mu'minuna lil mu'minat, ya, ar-raqiuna lil raqiat, al qanituna lil qanitat, as-shaimuna lis shaimat. Orang yang jaga kehormatan ya diberi orang yang suci, orang mukmin diberi mukminat, orang yang suka sholat ya dikasih orang yang ahli sholat, yang suka puasa diberi jodohnya orang yang suka puasa. Lah kok ini mencari yang karena mungkin lahiriahnya saja ya, atau mungkin duniawinya ganteng atau kaya. Nah Allah tidak ridho dengan itu, diputus kan. Ya, makanya orang itu mestinya itu kalau ngaji dia akan tahu ini. Yang buruk mesti buruk para jamaah sekalian. Pezina tidak akan menikah kecuali dengan pezina atau musyrik para jamaah sekalian. Itu di Quran sudah berlaku seperti itu. Nah ini, sembahlah Allah, kemudian bertakwalah, karena memang penciptaan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau di sini diembel-embeli berikutnya lagi, bertakwalah kepadanya, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal bagi orang-orang beriman. Tazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa. Berbekalah kalian semuanya, tunduk taat kepada Allah itu yang terbaik sebagai bekal hidup, karena posisi kita justru oleh Allah disebut inna akramakum. Para jamaah sekalian, kalau di surat Al-Hujurat itu ya, Allah menciptakan manusia ya, laki-laki perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya budayanya beda dan lain sebagainya, lahiriahnya, casingnya beda gitu ya. Para jamaah sekalian, bukan itu dibedakan untuk ya supaya manusia ada yang merasa siapa, yang merasa terbaik rasnya, lahiriahnya. Kalau ukuran lahiriah, fisikalnya para jamaah sekalian, kasihan kepada orang-orang mungkin kulit hitam. Ya Allah, sekali ciptakan Allah aja kalau begini, terhina saya sebagai orang kulit hitam, miskin lagi, pesek lagi, masya Allah para jamaah sekalian. Sementara orang-orang kulit putih, mancung, tinggi, ganteng, handsome dan sebagainya, merasa di atas angin ini para jamaah sekalian. Tapi Allah tidak untuk itu menciptakan varian macam-macam bentuk, sampai mata saja ada yang hitam, biru, ada yang kuning, kekuning-kuningan, kemerah-merahan dan lain sebagainya seperti Barbie gitu ya. Masya Allah para jamaah sekalian, Allah tidak memilih ini sebagai parameter terbaik sisi Allah, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini menutup penciptaan yang variasinya cukup macam-macam itu. Yang terbaik, yang tunduk taat kepada Allah siapa saja. Karena kita bisa melihat para jemaah sekalian, orang-orang di khatulistiwa seperti kita ini kulitnya sawo matang. Ya,
Orang Indonesia lagi banyak yang diciptakan seperti kita ini, seperti saya ini pesek, pendek, hitam lagi sudah. Ya, banyak orang tidak terima dengan ciptaan Allah. Kenapa saya dilahirkan dari ibu yang miskin, jelek, pendidikan rendah lagi? Duh, ini sampai keluar loh di televisi para jemaah sekalian. Orang tidak ridho dilahirkan dari orang tua yang seperti itu. Padahal orang tuanya baik, hanya memang jelek fisiknya ibunya. Yang kedua miskin, gak rela dia, gak mau saya mengakui dia sebagai orang tuaku. Masya Allah, di TV saya lihat, ya Allah, ya Allah, Masya Allah, ini para jamaah sekalian. Ya, orang-orang yang seperti begini ini kalau punya kemampuan finansial, apa yang terjadi para jamaah sekalian kira-kira? Dia akan operasi fisikalnya. Ya, pernah kita melihat dulu yang namanya bintang film Michael Jackson waktu mudanya. Pernah nggak lihat ketika konser di TV itu? Ya, oh itu ganteng itu. Ya, orang kulit hitam, gentleman, memang hitam orangnya, tapi nggak hitam yang apa kayak kita gitu lah, agak hitam gitu aja. Ya, kribo juga gitu, tapi ganteng dia, handsome, hitam manis lah ya, karena begitu ya. Saya lihat di TV-nya seperti itu. Tapi seiring dengan popularitasnya naik, ya mungkinlah ingin menaikkan citranya terus, operasi muka. Akhirnya operasi mukanya nggak bulat seperti mudanya, tapi jadi lonjong. Yang kedua jadi putih. Kemudian yang ketiga jadi mancung. Bahkan tidak terkesan itu maskulin, laki-laki, tapi lebih cenderung feminin, kayak wanita gitu saya lihat ya. Mohon maaf ya kalau saya yang salah ya, ngelihat itu ketika loh kok jadi kayak cewek ya, padahal konser sebelumnya itu seperti gentleman loh, gagah betul orang ini, kok seperti wanita ya. Naudzubillah lagi para jamaah sekalian, di akhir hayatnya mukanya rusak. Maka dari itu ditopengi terus itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya di dalam Islam itu mengubah ciptaan itu hukumnya haram. Kan banyak ya ibu-ibu itu yang apa? Ini alisnya ini diciptakan Allah itu sudah seperti alis kita itu loh. Enggak terima loh itu. Enggak terima, dikerik semuanya, ganti spidol. Ya. Masya Allah. Ini loh para jemaah sekalian. Terus gigi diciptakan Allah itu memang nggak racak itu ya. Kenapa nggak racak? Karena ada yang memang untuk fungsi tertentu pada ciptaan kita, bahkan termasuk panjang pendeknya berbeda, ada yang runcing dan sebagainya. Orang ingin racak, ingin papak, dikawat kemudian dikikir. Loh, ada ini jasa seperti ini. Ini termasuk juga tidak boleh para jamaah sekalian. Kenapa? Karena fisik kita diciptakan antara satu dengan yang lainnya, A sampai Z itu tidak sama. Ya, ketika pada posisi tidak sama, itu ada sesuatu yang menonjol, yang bagi kita adalah buruk. Maka gigi kita ada nonjol sedikit begitu, ya, karena ciptaan kita seperti ini misalnya gitu ya. Kemudian nggak mau dipaksa diratakan. Ketika diratakan pakai kawat, yang terjadi rata betul. Tapi apa yang terjadi ketika kawatnya dilepas? Sakit ketika dipakai untuk makan, karena terjadi tekanan kanan kiri yang tadi itu ketika nonjol satu sedikit itu adalah untuk memberikan kebebasan pertumbuhan kepada yang lain. Biar aja ini lama-lama nanti kan akan lepas dia. Lepas kemudian apa? Diganti oleh Allah yang lainnya. Ini tidak mau masalahnya. Ya, masukkan lagi diratakan. Betul. Kasihan saya kalau melihat orang itu. Loh, kenapa nggak dilepas itu kawatnya itu? Pak, kalau dilepas tuh sakit ngilu kalau dipakai makan. Loh ini. Ya inilah. Jadi kalau kita punya kesalahan dosa lahiriah, maka di dalam kajian tafsir itu ada balasannya juga lahiriah. Ada dosa yang itu batiniah, maka dibalas oleh Allah adabnya juga dengan batiniah. Ya, ini para jamaah sekalian.
Kemudian yang kedua, beriman dan berjihad di jalan Allah. Ini juga Allah katakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syaratnya kalian tahu, mengerti. Hai orang-orang yang beriman, sukakah? Loh ini, mau enggak? Seneng enggak? Kamu, aku tunjukkan suatu perniagaan, transaksi yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ini tafsirnya adalah azab neraka, selamat dari neraka. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Terkait dengan ini para jamaah sekalian, Allah menyelamatkan orang dari neraka dengan dua syarat, mau beriman, mau berjihad. Maka dari itu kalau Allah bertanya, ini para jamaah sekalian saya buka ya, saya buka di materi 1. Materi 1, syarat masuk surga. Nah ini cara mendapatkan tiket surga. Oh ini nih, udah yang ini aja. Ini para jamaah sekalian. Oh ya ini, para jamaah sekalian, Allah menanyakan di dua surat. Pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran, dengan kata-kata yang sama para jamaah sekalian. Ini, am hasibtum an tadkhulul jannata, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Tadi Allah mengingatkan, hendaklah orang yang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mau berjihad dengan harta dan jiwanya, pasti akan diselamatkan dari azab yang pedih. Dia dibebaskan dari neraka. Tetapi ayat yang lain menjelaskan, jihadnya ini juga bagian dari syarat untuk masuk surga. Lepas dari neraka, ya, lepas dari ancaman neraka, tapi memenuhi syarat untuk masuk surga. Makanya Allah ingatkan di sini, kalau ingin masuk surga harus dibuktikan terdaftar enggak sebagai peserta jihad fisabilillah. Mana perjuangan membela Islam dan umat Islam? Mana kepeduliannya terhadap orang miskin, anak yatim, kebodohan, ketertindasan? Mana itu? Allah minta buktinya ini, perjuangan Islam ini para jamaah sekalian. Maka dari itu ajaran jihad inilah yang justru paling menjanjikan di sisi Allah ketika kita ini senantiasa menanyakan amal apa yang terbaik. Maka Rasulullah ingatkan, lebih dari nilai perang, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Nah, kalau malam hari kita itu selalu jihad ini para jamaah sekalian. Tidak mudah loh untuk qiyamul lail itu, apalagi beberapa hari ini dingin ya, dingin. Enaknya apa? Tidur, anget-anget tidur gitu ya. Kalau sempat bangun paling ke kamar kecil, setelah itu bikin apa, minuman yang hangat, setelah itu tidur lagi. Itu paling enak begitu. Nah, ini harus dilawan ini. Pokoknya saya harus qiyamul lail, pokoknya saya harus dapat makomam mahmudah. Saya ingin berdoa, Allah mengatakan pasti diterima doanya. Saya ingin minta ini itu akan dikabulkan. Saya akan bertobat dari dosa-dosa, pasti diterima taubatnya. Loh, itu ada malam itu ada target para jamaah sekalian, yang saya beri judul yaitu acara apa? Open house di langit setiap malam, yaitu sepertiga malam ya para jamaah sekalian. Kita minta dibangunkan jam 1 mungkin supaya lebih leluasa, mungkin ada jam 2, mungkin ada jam 3, karena mungkin diantara kita ini sudah banyak yang pensiun, sudah nggak dituntut untuk segera berangkat gitu ya, nyaman lah jam 1 itu ya, nyaman, wong sudah pensiun ya, gajian itu loh pasti nggak usah kerja itu loh ya, pensiun diberi oleh Allah, kurang apa coba ya. Bayangkan yang swasta yang tidak pensiun itu, kalau nggak kerja ya nggak dapat apa-apa dia ya. Makanya dia berpikir betul itu, ini karunia besar loh dapat pensiunan itu para jamaah, nggak kerja dapat masih yang itu ya.
Makanya perlu kita syukuri itu. Orang-orang yang tidak PNS itu, nggak punya pensiunan itu, nggak bekerja, nggak dapat dia setiap hari harus bekerja para jamaah sekalian. Baik, ini ada bukti jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Masih juga ditambah lagi, yaitu apa? Sabar. Buktikan kalian itu sabar. Wali rabbika fasbir. Mengikuti perintah Allah itu harus sabar. Ketika ditimpa musibah, fasbir ala ma asobak, surat Luqman. Kalau sedang diuji oleh Allah dengan ditimpakan musibah, yang sabar. Allah itu minta buktinya loh para jemaah sekalian. Allah mengatakan, apakah kamu mengira akan masuk surga? Ini tidak pernah diduga oleh orang-orang yang selama ini dengan mencukupkan masuk surga itu hanya sholat jamaah 5 waktu tiap hari dan sudah haji apalagi 2 kali pasti masuk surga. Justru Allah tanyakan adalah sisi yang lainnya yang tidak masuk kalkulasi, tidak masuk perhitungan dia. Ya, rukun Islam, waktunya puasa Ramadan, poso, zakat, syahadat, haji. Loh, para jamaah sekalian, ya, rukun Islam dijalankan penuh, dia sudah berharap hasbi ini aja lah, sudah cukup lah masuk surga. Ternyata Allah sudah memberikan informasi, kalau kamu menyangka masuk surga, coba tunjukkan. Allah nggak menanyakan rukun Islamnya, tapi menanyakan ini loh, apakah kamu termasuk orang yang berjihad fisabilillah, termasuk yang sabar, termasuk yang lulus ujian Allah. Ini diuji seperti begini, ini ditimpa malapetaka loh, ini fisabilillah loh, ini orang fisabilillah timpa malapetaka, kesengsaraan, dan digoncang dengan bermacam-macam cobaan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi, ditakut-takuti, dimiskinkan, dilaparkan, dimatikan orang yang dicintai, tidak mampu konsumsi buah-buahan. Bisa nggak lulus dari ini? Kalau lulus, pantas layak dia masuk surga. Ini jarang dibicarakan oleh orang yang ingin masuk surga, karena kebanyakan orang Islam merasa cukup hanya dengan sholat jamaah 5 waktu. Kalau punya duit sudah pergi haji, selesai ngaji dulu, baca Quran, kadang tidak mau para jemaah sekalian. Ya, di masyarakat faktanya itu seperti itu. Maka dari itu kajian seperti ini menjadi apa? Mengingatkan orang. Oh, ternyata nggak semudah yang saya bayangkan ketika harus masuk surga. Allah saja mengingatkan loh. Apakah kalian menyangka akan masuk surga? Buktikan jihadnya, buktikan sabarnya, buktikan kalian lulus uji. Masya Allah, para jamaah sekalian. Ini ya, silahkan bisa direnungkan betul ini para jamaah sekalian. Jadi orang mukmin itu berprasangka atau menyangka akan masuk surga, padahal Allah memberikan syarat yang lainnya. Saya lanjutkan berikutnya para jamaah sekalian. Ini memenuhi panggilan sholat dan meninggalkan perniagaan. Ini sudah biasa kita dengarkan, sholat, panggilan sholat Jumat ya. Ditutup juga dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syarat berpengetahuan itu memang harus para jamaah sekalian ya. Maka dari itu thalabul ilmi itu hukumnya wajib, muslim dan muslimat ya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sampai orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, dia fisabilillah. Kalau mati di jalan maka terhitung sebagai syuhada. Itu kan saking istimewanya para jamaah sekalian ya tentang ilmu ini. Maka Allah juga mengatakan di ayat yang lain, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Loh, jadi pertama yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, tapi berikutnya lagi adalah orang-orang yang berilmu. Jadi dua ini, iman sama ilmu, diangkat derajatnya orang para jamaah sekalian. Maka kita harus berburu tentang keimanan dan ilmu ini para jamaah sekalian. Berikutnya ini Al-Baqarah 280
ini seringkali menjadi rujukan informasi ketika orang bingung. Karena ini beberapa jamaah juga ikut menanyakan ke saya, Pak Taufik, ini saya ini menghutangi orang lain, kreditur gitu ya namanya, punya duit kelebihan, ada orang pinjam, dipinjemi. Nah, orang lain itu pinjam jumlahnya banyak karena dia pengusaha, kemudian ratusan juta itu ada di tangan orang, dan itu sudah ditagih sekali, katanya tidak bisa Mas Yan, maka saya tangguhkan Pak Taufik 1 kali lah, iya sebulan lagi lah. Setelah datang hari hanya saya tagih lagi, gak bisa lagi, yalah sudah ditangguhkan lagi, ditangguhkan sampai 2 kali 3 kali, tetap Pak Taufik tidak ada perubahan. Terus apa yang saya harus lakukan? Sampai ada yang saya tagih ini belum bisa bayar, mati orangnya. Terus saya tagih ahli warisnya, karena ahli warisnya tahu kalau bapaknya memang punya hutang. Waktu itu hutang bikin pagar ini loh, pagar rumahnya besar bagus, entah berapa puluh juta gitu ya. Jadi anaknya ditagih, ini lunasi, ini pagernya masih bagus, ini lantai 2, lantai 3, lantai bawah ya berapa ratus juta, silahkan. Nah, keturunannya ini juga nggak sanggup untuk bayar itu. Terus apa Pak Taufik? Mau tak polisikan? Nanti kalau dipolisikan kan dia mungkin ditangkap polisi, di penjara, tapi duitnya kan ya nggak balik katanya itu. Ya lebih baik dia tak bebaskan, biar bekerja pencari supaya bisa kembali gitu loh. Ini gimana Pak? Akhirnya saya bukakan, ini loh, buka, sama punya HP aplikasi Quran, punya, buka ini ayat 280 surat Al-Baqarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ya tangguh itu bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya, bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi kok nggak bisa juga, ini kata Allah, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutangnya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau Allah sudah mengatakan begini para jemaah sekalian, sedekah itu kemungkinan yang dia dapatkan kelipatan antara 10 kali sampai 700 kali. Tapi berat Pak Taufik, ya cobalah yang kecil dulu ya, yang kira-kira 25 juta, 50 juta, coba dilepas. Bismillah Pak Taufik, saya akan coba sudah. Dicoba dilepas. Jadi yang 15, yang 30, yang 50 dilepas, tapi yang di atas 100 digandoli masihan gitu loh ya. Mungkin karena ya besar lah bagi orang gitu yang ini. Akhirnya apa? Setelah dilepas 3 bulan itu loh, ternyata usahanya meningkat dengan keuntungan lebih dari yang dia lepas untuk sedekah itu. Ketemu saya lagi orang ini, orang Batu ini. Terus gimana? Berani nggak ngelepas yang di atas 100? Insya Allah Pak Taufik, saya yakin itu. Yakinlah kepada Allah. Intuk ridwa qardon hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum. Itu janji Allah loh. Ya, kalau kalian mau ya mengeluarkan loh ini, ya ini kan rezeki kamu ya, keluarkanlah untuk mereka karena hutang itu, sedekahkan. Allah akan mengganti berlipat-lipat serta mengampuni dosa kalian. Bismillah saya bilang, lepas 125 itu coba. Waduh, istri saya marah Pak Taufik. Nah, ini jadi suami itu sudah mulai berani, tapi istri gak bisa Mas. Enaknya kita cari sulit sekali 125, ya ditagih, tunggu aja lah gitu. Antara suami istri ini ya para jemaah sekalian, satunya sudah mulai rela, satunya masih belum gitu ya. Ya sudah tahu lah berikutnya, saya nggak ketemu lagi ya. Tapi suami sudah betul-betul merasa dengan dilepas itu, dengan lillah itu ternyata sudah kembali lebih dari yang disedekahkan. Ya para jemaah sekalian, ini silakan bisa diamati, dicatat para jemaah sekalian. Ini filenya insya Allah saya share ke Pak Burhan ya, untuk supaya di share ke jamaah nanti. Ya,
tidak meremehkan janji kepada Allah. Janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini kan kembali lagi kepada surat Al-Qasas kan, yang di sisi Allah lebih baik. Makanya kalau kita sudah berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya jangan kita ini menyembah yang lain selain Allah atau minta-minta kepada selain Allah. Allah sudah memberitahukan caranya gimana kalau kita minta kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalat. Yang sabar sajalah. Yang sabar, kemudian dengan sholat. Kalau perlu qiyamul lail ini, sholat duhanya dan seterusnya, jamaahnya dan lain sebagainya. Ini para jamaah sekalian. Kemudian berikutnya, yang buruk itu apa? Ini menikahi wanita bekas istri ayahnya. Masya Allah. Ini di masa lalu ini banyak loh melakukan ini. Ya mohon maaf ya, data ini kira-kira sudah berubah atau tidak. Informasi pernikahan dalam kemuhriman terbesar di Indonesia dilakukan oleh wilayah Lampung. Lampung. Jadi menikah masih muhrimnya, kakak, adik gitu ya. Kemudian pokoknya yang masih muhrim itu data statistiknya Departemen Agama kalau salah itu adalah Lampung. Saya tidak tahu ini kok Lampung dulu nomor 1. Kalau HIV AIDS itu kampung aduh kalau lupa saya pesawat di Jakarta itu, yang itu 99% penduduknya terkena HIV AIDS semuanya. Yang kedua adalah Irian ya, karena orang-orang yang mau pergi ke Australia seringkali transitnya ke Irian dulu, dan di sana ternyata jajan itu ya, makanya menulari semuanya HIV AIDS ya. Ini saya lanjutkan berikutnya para jamaah sekalian. Kalau bersuara itu supaya mengenal apa yang disebut etika berbicara. Banyak orang yang berjalan maupun berbicara ngobrol, kalau tertawa itu terbahak-bahak sampai terdengar jauh oleh tetangganya. Ada kan yang seperti ini. Jadi kalau bicara keras, kalau tertawa juga full sekali. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan ketika orang banyak tertawa begini, yaitu supaya apa? Mengingat kematian. Ya. Apakah kalian itu pasti masuk surga? Kok di dunianya ini kok tertawa terbahak-bahak? Mengapa tidak istighfar dan sebagainya? Itu loh para jamaah sekalian. Ini ya, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara galadai. Ini para jamaah sekalian, menjadi golongan orang yang kafir. Sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan karena kekafirannya itu para jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, ini agak perlu bahasan para jamaah sekalian. Surat Al-Hujurat ayat 11 ini menjelaskan, saya langsung ke sini para jemaah sekalian ya. Janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan. Ini adzan ini. Belum ya. Seburuk-buruk panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang zalim. Kalau memanggil, memberi gelar, memberi nama itu jangan yang buruk. Ini Allah melarang. Makanya Rasulnya mengingatkan, ahsinu asmakum, berilah nama yang terbaik, keluargamu, anak-anakmu, semuanya nama yang baik. Kalau punya badan usaha, unit usaha, berilah nama yang baik. Saya melihat sampai hari ini masih ada nama-nama usaha, entah itu mungkin kafe, warung, atau mungkin restoran, menggunakan nama-nama yang buruk. Misalnya membuat nama ada iblisnya, ada setannya, ada reseknya, ada macam-macam. Siapa yang tidak berhenti adalah orang yang dolim para jamaah sekalian. Apa jawabannya orang-orang yang seperti ini? Gini Pak, justru karena nama yang jelek ini jadi laris.
saya dulu miskin, saya sengsara hidup, sekarang bikin usaha, tak kasih nama yang jelek ini, laris Pak, sekarang saya kaya, saya nggak susah seperti dulu Pak, ya rumah sudah punya sendiri saya, rumah banyak, kendaraan banyak, duit banyak Pak, ya nama ini Pak. Inilah yang disebut dengan istilah istidraj. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang saya sampaikan ini. Istidraj, orang yang dilimpahi duniawi karena kemaksiatan. Ya para jamaah sekalian, tinggal nunggu waktu kapan diadab oleh Allah. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Sudah datang ya waktunya ya? Ya, ini berikutnya silahkan nanti bisa dibaca para jamaah sekalian sampai di sini selesai. Baik, saya kira ini para jamaah sekalian semoga menginspirasi kita semuanya untuk tetap teguh memegang keimanan, ketakwaan kita dan amal soleh kita tidak akan surut, tidak akan mundur, dan senantiasa kita awali jihad fisabilillah itu di malam hari. Mulailah jihad fisabilillah di malam hari ketika kita dibangunkan Allah, sampai kita akan tidur kembali, melawan hawa nafsu, tutup HP, tutup televisi, rebahkan tubuh kita, berdoalah seperti Rasulullah memberikan contoh ketika akan tidur, karena orang yang akan tidur sesungguhnya dia menuju kematiannya. Makanya kalau dibangunkan lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Insya Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.